warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk? Ada, Pak, sakit. Ada Ada yang sakit, suratnya, ya? Pak, di meja. Oh iya, terima kasih. Ya, Amanatus ya, terima kasih. Ya, Bu Jumrotul juga terima kasih. Belum memulai pelajaran hari ini, ya, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apakah kalian semua pernah mengalami luka atau Pernah, jatuh? Pak. Jatuh. Sering, Pak. Jatuh. Hati. Luka tapi tak berdarah, Pak. Pak Aristoyo, bagaimana? Apakah pernah mengalami luka mungkin dari main sepeda atau lari-lari dengan temannya? Pernah, Pak. Kemarin baru panjat pohon jambu jatuh. Pohon jambu jatuh. Iya. Dia yang jawab sampai patah ini siapa ini? Tidak kelihatan ini wajahnya. Sofi, Pak. Oh, Bu Sofia, ya. Sofia, Iya, Pak. parahnya sampai patah tulang. Di bagian mananya itu? Sampai patah, Pak, tangan. Oh, tangan. Jatuhnya kenapa, Bu? Jatuh dari pohon, Pak. Oh, dari pohon juga. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ya. Kemudian ini ada gambar yang ada di kursor ini, ada gambar bis di dalam terminal. Yang sebelah kanan saya ini ada gambar bis di jalan raya, ada Pak Polisi. Ya, kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari kalian ini apa? Untuk gambar yang satu dulu. Mungkin yang mau jawab bisa angkat tangan untuk bis di dalam terminal ini. Mau mengantarkan penumpang, Pak. Oh ya, baik. Saya, Jawabannya Pak. Bu Amanatus. Ya, Saya, mau Pak. mengantarkan penumpang. Ya, ada jawaban lain? Ya, Pak Aristoyo lagi. Saya, Pak. Itu transportasi, Pak. Transportasi umum. Transportasi umum. Iya, Pak. Ya, bagus juga jawabannya. Kira-kira apa kalian tahu kalau di dalam tubuh kita juga punya sistem transportasi seperti yang ada di gambar ini? Kita lanjut. Agar mengetahui tentang sistem transportasi darah, kita ikuti bersama pelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ya, dari analisis artikel sederhana yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur komponen penyusun darah. Kedua, menganalisis struktur khas pada komponen penyusun darah. Ketiga, menganalisis fungsi komponen penyusun darah berdasarkan strukturnya. Keempat, membuat poster tentang gejala dan solusi pencegahan pada penyakit autoimun. Kemudian untuk sistem penilaiannya ada 3. Yang pertama yaitu sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Nah, di sini ada artikel ya tentang autoimun. Silakan disimak baik-baik ya selama 2-3 menit, silakan.
Sudah ya, cukup ya. Ya. Dari Sudah, Pak. Ya sudah, dari artikel tersebut ya. Mungkin yang mau mengajukan pertanyaan atau jawaban atau memberi pernyataan terkait artikel ini sebelum masuk ke langkah selanjutnya. Pak, Ya, Pak, apa itu penyakit autoimun, Pak? Bu Sofia ya, apa itu penyakit autoimun? Nah, ada lagi yang tanya? Saya tampung dulu pertanyaan dari Bu Sofia tadi. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Pak Dian lah ini. ya Ya, silakan Pak Dian. itu saya mau nanya Pak, kira-kira menyerangnya di bagian tubuh mana Pak? Autoimun. Autoimun kira-kira menyerangnya di bagian tubuh mana? Baik, bagus sekali pertanyaannya dari Pak Dian dan juga Bu Sofia tadi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ya nanti kita atau kalian diskusikan ya dengan teman kelompok kalian sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Ya. Kemudian kalian bisa mencari sumber referensi lain, bisa dari buku, bisa juga dari Google, bisa juga dari YouTube. Ya, silakan nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, untuk mengetahui apa itu autoimun, ya. Kemudian gejalanya apa sih? Bagaimana keterkaitan tentang autoimun dengan sel darah serta solusi agar terhindar dari autoimun itu tadi. Bagi kelompok ya 3 kelompok ya, per kelompok 3 siswa ya. Kelompok sel darah merah ya, anggotanya Amanatus Soliha, Lia Apriani, dan Pak Aristoyo. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok sel darah putih, Bu Desi Ranti Tulak, Pak Dian Humaidi, dan Ibu Diana Prautami. Untuk kelompok 3, kelompok keping darah ya, ada Ibu Fatimah Zuhro, Ibu Sofia, Ibu Mega. Silakan didiskusikan LKPD-nya yang sudah saya berikan. Baik, kalau sudah semua, posternya juga sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik, silakan. Sekarang sebelum saya tunjuk, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil posternya terkait artikel tentang autoimun itu tadi. Sebelum saya tunjuk, silakan. Dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang mau tampil ke depan dipersilahkan. Kelompok 1? Jelek, Pak. Jelek. Gak masalah. Yang penting berani tampil dulu. Ya. Ayo kelompok 2, kelompok 3 yang mau menunjukkan hasil posternya di depan kelas. Kalau enggak ada yang mau, saya tunjuk loh ini. Tidak diwarnai nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti disempurnakan lagi. Ya. Kelompok 2, Bu Diana mau mewakili kelompok 2? Saya coba ya, Pak. Oh ya, silakan. Kelompok 2, kelompok sel darah putih, Ayo, diwakili Bu Diana. oleh Bu Diana. Dipersilahkan. Terima kasih. Ya,
Saya perkenalkan, saya Diana, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menampilkan poster dari kelompok kami, itu poster sel darah putih. Ini Pak, posternya Pak. Oh ya. Ini gambar sel darah putih. Pakai pensil Pak, nggak pakai pewarna, jadi nggak terang Pak. Ya, enggak apa-apa. Ini macam-macam bentuk sel darah putih. Kelihatan nggak Pak? Iya, Ya, kelihatan. iya itu putih sekali. Ya, kelihatan putih sekali, sangat putih. Ya. Pakai pensil kami Pak, nih gambar sel darah putih. Ya. Ini bentuknya ada 3 macam bentuk Pak yang saya buat. Ya, bagus sekali. Kemudian untuk keterkaitannya dengan artikel autoimun sudah ditulis di Itu saja Pak, penampilan dari saya, dari kelompok 2 Pak. Ya, ya, terima kasih penampilan dari kelompok 2. Sudah bagus. Ya, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok lain 3. Mohon nilai Pak ya, nilainya. Besar-besarin dikit Pak ya. Ya. Siap. Kelompok 1 dan kelompok 3 mau menampilkan hasil posternya. Mungkin hasilnya lain beda dengan kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 3. Gak ada yang berani. Saya tunjuk ya. Kelompok 3 mungkin Bu Sofia mungkin bisa menampilkan posternya untuk mewakili kelompok 3. Bu Sofia bisa maju ke depan untuk mewakili kelompok 3. Ayo Sopi, ayo Sopi. Ayo, Sofi. Kelompok 3. Lagi Pak, sedikit lagi. Sedikit lagi. Apa kelompok 1 dulu berarti kalau gitu? Silakan kelompok 1 bisa diwakili oleh Ya Pak, Bu saya. Aman. Oh, Bu Lia. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan, silakan. Begini Pak, saya sudah bikin posternya. Judul kelompok kami yaitu jagalah sistem imun. Jagalah sistem imun. Karena sistem imun itu adalah penyakit autoimun tadi, sistem yang menyerang kekebalan tubuh. Kemudian gejala-gejalanya demam, lesu, sulit konsentrasi Pak. Sudah itu saja Pak dari kelompok kami. Posternya sudah Pak ini. Judulnya jagalah kekebalan tubuh. Ya, bagus sekali. Ya, poster dari kelompok 1 yang diwakili oleh Bu Lia. Judulnya jagalah sistem imunmu. Ya. Kemudian ditampilkan tadi karena penyebab autoimun itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun. Ya, kemudian gejalanya salah satunya demam, nyeri. Ya. Dan kelompok 3 mau menampilkan atau memberi tanggapan? Baik Pak, mau tampilkan Pak. Oh, mau tampilkan juga. Ya, silakan kelompok 3. Ini posternya sudah dibuat Pak, tapi belum sempurna. Ya, tidak apa-apa, nanti disempurnakan lagi. Isi posternya autoimun penyakit 1000 wajah. Kemudian tanda kutip di situ, jangan abaikan nyeri yang tak diketahui penyebabnya, luka yang hilang timbul, serta gejala penyakit lain yang tak biasa. Itu isi posternya Pak, bisa dilihat Pak. Ya, bisa. Hanya belum sempurna Pak. Ya, sudah bagus, nanti disempurnakan lagi biar Ya. lebih bagus ya. Ya, terima kasih. Bagus sekali penampilan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Bu Sofia ya. Dengan judul penyakit autoimun adalah penyakit 1000 wajah. 1000 wajah ya. Karena menimbulkan gejala-gejala bercak-bercak di wajah sesuai dengan artikel yang dilihat di LKPD tadi. Ada Iya, fotonya artis itu ya. Iya Pak.
artis terkenal. Tapi Ya masih baik, belum, Pak. ya bagus semuanya sudah berani mempresentasikan poster hasil diskusi kelompok LKPD-nya. Ya. Nah, sekarang apa ada yang mau menyimpulkan ya terkait tentang artikel autoimun? Ya, penyebabnya apa, gejalanya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana? Ada yang berani menyimpulkan? Kelompok 1, Pak. Oh ya, ini kelompok 1, Bu Amanatus, silakan Yang disimpulkan. pencegahan ya, Pak. Mulai dari awal, mulai dari apa sih belum, autoimun itu? Belum, Pak. Nanti saya cari lagi, Pak. Oh, Bu. Ya, silakan. Kelompok Yang 2, Pak. yang sudah tahu yang tahu dulu, boleh. Kesimpulannya untuk kelompok 1. Silakan. Bu Kelompok Amanatus 2, Pak. tadi. Bu Amanatus enggak jadi? Nggak jadi, Pak. Oh, enggak jadi. Desi dulu, Pak. Oh ya. Silakan kelompok 2 diwakili oleh Bu Desi. Kesimpulannya tentang penyakit Kesimpulannya, autoimun. Ya. ya, autoimun itu penyakit yang disebabkan oleh reaksi sistem kekebalan tubuh pada kulit. Nah, gejalanya itu berupa rasa gatal, hidung berdarah, kelelahan, nyeri sendi, dan solusinya agar terhindar dari penyakit autoimun itu berolahraga dan tidak merokok, Pak. Itu saja, Pak. Bagus sekali. Sudah lengkap. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan hasil kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Desi dari kelompok 2 tentang pembelajaran hari ini terkait artikel autoimun. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya takut salah, Pak. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Pencegahannya dengan menjaga berat badan tetap ideal. Kenapa, Pak? Pencegahannya menjaga berat badan tetap ideal. Ini tanya apa menambahkan? Saya takut salah. Oh, takut salah. Ya mungkin mau apa menambahkan mungkin ya, dapat sumber lain. Ada yang menuliskan menjaga berat badan. Ya. Ya, Pak, gitu. Ya, terima kasih sudah menambahkan ya dari sumber referensi lain. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Aristoyo dari kelompok 1. Berarti ini kita harus hidup sehat ya, Pak ya? Oh iya. Ya. Tadi sudah disebutkan ada teman tadi macam berolahraga, terus menjaga badan supaya ideal. Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Aristoyo. Nah, juga menambahkan. Jadi, ya, dari kesimpulan mulai dari yang disebutkan Bu Desi, Bu Amanatus, juga Pak Aristoyo, ya. Kita baca bersama-sama di sini, ya. Kesimpulannya, autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri, ya, yaitu berlawanan dengan fungsi dari sistem imun itu sendiri, ya, yang harusnya dia sebagai pelindung untuk tubuh kita terhadap penyakit, ya, ataupun virus atau bakteri, ini malah menyerang tubuh kita yang sehat. Itu penyakit autoimun. Kemudian gejalanya ada kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam, ya, rambut rontok, sulit konsentrasi, ya, kesemutan, dan lain-lain. Ya. Kemudian penyebabnya apa? Ya. Di sini disebutkan memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga. Berarti faktor genetis. Ya. Kemudian berat badan berlebih atau obesitas seperti yang disebutkan oleh Bu Amanatus tadi. Memang
kalau orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas itu resiko terkena jenis macam-macam penyakit itu lebih besar memang dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan ideal. Kemudian merokok, ya, merokok menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti antibiotik, ya, di sini disebutkan simvastatin. Antibiotik mungkin baru pertama kali tahu ya kalian ya tentang istilah simvastatin. Kemudian terkena paparan bahan kimia atau cahaya matahari, menderita infeksi bakteri atau virus, ya, contoh infeksinya seperti virus Epstein-Barr. Kemudian untuk pencegahannya, ya, yaitu berolahraga secara rutin, ya, atau pola hidup sehat seperti yang disebutkan Bu Desi dan juga Pak Aristoyo tadi. Tidak merokok, menjaga berat badan ideal, menggunakan alat pelindung atau APD ketika bekerja agar terhindar dari paparan radiasi. Ya, itu kesimpulannya. Dan untuk ide atau gagasan, kenapa kok kita harus mempelajari penyakit autoimun? Apa sih manfaatnya? Ya, melalui kegiatan dengan analisis artikel tentang autoimun itu tadi, peserta didik, ya, atau siswa atau kalian bisa mengetahui penyebab penyakit autoimun, serta juga mengetahui solusi untuk mencegah atau agar terhindar dari autoimun itu sendiri, juga cara mengobatinya. Jadi begitu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sudah baik penampilan dari kelompok 1, 2, dan 3, tapi untuk kelompok yang terbaik, yang paling sering tampil dan juga sering memberikan masukan, ya, kelompok 2. Kelompok 1 dong, loh. Terima kasih Pak. 1 apa 2 apa 3 belum saya tentukan ini. Satu apa? Usulannya Bu Diana. 1, 2, 3. Dapat apa Pak? Dapat apa Pak? Dapat nilai apa Bu, rahasia? yang jelas yang dapat nilai lah Yang Pak ya. paling terbaik ya, karena semuanya baik, sudah tampil baik semuanya. Cuma saya simpulkan yang paling terbaik untuk kelompok hari ini yaitu kelompok sel darah merah. Hadiahnya nanti bisa diambil di rumahnya ya, 1 buah handphone ya Oppo A5. Terus kalau 1 dibagi 3 bagaimana nanti Pak? Ya nanti bisa dijual Gantian, dijual di counter. Oh nah, iya nanti begitu Pak. uangnya dibagi 3 ya. Tapi disimpan, jangan dibuat untuk beli barang-barang yang tidak bermanfaat. Ya. Paling itu beli data Pak nanti Pak. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya. Materi berikutnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pembuluh darah. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya tadi terkait materi yaitu tentang pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Baik, terima kasih banyak karena sudah maksimal mengikuti pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Bu Nana. Stop share, saya stop share ya Bu Nana ya. Ya, baik. Sudah selesai Pak Kamal. Ya, sudah Bu Nana. Silakan Ibu Kus, ini bagaimana ya Ibu ya? Maksudnya apa pengamat dulu atau seperti apa Ibu?